Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dhkuru dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, yang jika kita hendak menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya hadir pada siang hari ini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hidup tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Kadang kita harus menghadapi permasalahan yang mendatangkan kegundahan dan kecemasan. Jiwa menjadi terguncang, hati sumpek dan galau. Goncangan dalam jiwa bisa menyeret kepada keadaan yang lepas kendali. Kecemasan, rasa takut, kecewa, dan ketidaksenangan menggiring seseorang pada sikap kalah, bahkan sampai bisa menghabisi nyawanya sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan formula yang pas, resep yang pas untuk menghadirkan ketenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan di dalam diri dan jiwa kita. Sejumlah kiat atau cara yang praktis patut kita amalkan agar kita bisa meraih ketenangan jiwa. Cara yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir artinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Inilah kiat jitu bagi pendamba ketenangan jiwa. Tiada obat yang lebih mujarab dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala seseorang berusaha mencari kebahagiaan lewat jalan yang salah, malah bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru kesengsaraan demi kesengsaraan datang bertubi-tubi. Ada yang ingin bahagia dengan datang ke tempat-tempat maksiat, minum minuman keras, sampai menggunakan obat-obat terlarang dan lain-lain sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bimbingan dalam menata kehidupan yang lebih baik. Ketika kita tengah berada dalam kekalutan, di dalam ketakutan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucap syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, al-ayat. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa menenangkan hati. Cara yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Setiap saat kita ingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang kosong dan hari-hari yang kosong kalau kita tidak gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diingatkan oleh setan. Cara yang kedua adalah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala? Adakah pertolongan yang lebih baik dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah kita mohon pertolongan untuk semua hajat kehidupan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon untuk Allah Subhanahu wa taala membantu mengatasi problematika yang kita hadapi. Oleh karena itu, yakinlah jika yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Sesulit apapun ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam keadaan yang sulit bagaimanapun juga, bagi kita seorang muslim haruslah yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan pertolongan Allah membuat hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kalian. Bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jika kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini kita harus menanamkan keyakinan yang seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa pertolongan Allah akan datang pada saat yang tepat kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 11 ini turun berkenaan dengan seseorang yang bernama Ghawras bin Harith yang hendak membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya dia di hadapan Nabi, dia mengacungkan pedangnya seraya menggertak pada Nabi. Siapa yang dapat membelamu? Dengan sepenuh keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Allah Rabbi, Tuhanku. Mendengar jawaban Nabi yang seperti ini, Ghawras gemetar sampai pedang yang di tangannya terlepas. Rasulullah SAW lalu mengambil pedang tersebut dan beliau berkata, sekarang siapa yang dapat membelamu? Lalu Ghawras atau pria ini hanya menjawab, jadilah engkau sebaik-baik orang yang bertindak. Artinya dia mohon pertolongan dari Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ghawras dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Sepulangnya dilepaskan, Ghawras sampai kepada kaumnya, kemudian dia berkata, saya baru saja pulang menjumpai seorang yang paling baik, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kisah ini mengandung pelajaran tentang yakin dengan sepenuhnya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman kita. Yakin dengan pertolongan Allah akan menimbulkan semangat di dalam menghadapi kesusahan, penderitaan dan segala macam yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia. Adapun cara yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terhitung dan tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa adalah salah satu sebab karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa jika kita merasa cemas dan tidak tenang, bisa kita koreksi, barangkali kita kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lalai dalam bersyukur, Allah akan memberikan adab kepada kita yang membuat kita tentu akan merasa khawatir tentang adab Allah. Namun sebaliknya, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadamu, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat yang telah kau syukuri. Wala in kafartum, namun jika engkau kufur, engkau mengingkari kenikmatan yang telah kuberikan kepadamu, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa azab sangat berat. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'anumillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat, yaitu mereka mengingkari atau kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun cara praktis yang keempat adalah kita seharusnya terus-menerus tidak boleh jauh. Dengan apa? Dengan membaca, menyimak, merenungi kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sebagai mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala,
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita sebagai umatnya sampai yaumil qiyamah. Al-Quran memiliki fungsi sebagai penenang jiwa setiap orang yang membaca, yang menyimak dan merenunginya, apalagi mengamalkan. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu akan membuat hati kita akan tenang dan tentram. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Bahwa ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan merenungi Al-Quran, maka hati kalian akan menjadi tenang. Al-Quran adalah syifa, penyembuh dari segala kegundahan dan kekalutan. Orang yang ingin meraih ketenangan jiwa sudah sepatutnya tidak jauh dari Al-Quran. Semakin kita dekat dan akrab dengan Al-Quran, hati kita akan semakin tenang dan kita akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzalahu ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang ayat-ayatnya berulang-ulang gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu, yaitu Al-Quran. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang akan dapat memberikan petunjuk. Demikianlah kekuasaan Allah yang sangat besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara atau kiat praktis untuk menggapai ketenangan jiwa. Oleh karena itu, marilah kita amalkan semuanya itu. Insya Allah kita akan mendapatkan hati yang tenang, hati yang lebih baik, hati yang bahagia, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldani muslimina 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqumus shalah.